Pasnya. Choice. Tapi sudah pas ini ya Mas. Pas toh? Pas. Jadi teman-teman, sekarang ini saya ada di Bondowoso ya. Saya sama Mas Dorit. Nah, Mas Dorit ini ketuanya komunitas drum Bondowoso. Jadi di Bondowoso itu ada komunitas drum, komunitas musik lah. Ini unik sekali dan hampir jarang ya Mas. Apalagi sekarang ini kan eranya sosmed ini, kayaknya komunitas-komunitas ini jarang nih. Ya, jarang. Oke Mas, apa kabar Mas? Kabar baik. Alhamdulillah sehat. Sehat terus. Coba ceritakan sedikit Mas, ini awalnya dulu berdirinya gimana? Awalnya itu tahun berapa Mas? 2017. 2017 ada event Pemkot yang mereka itu yang adakan Dinas Pariwisata. Kebetulan temanya itu Festival Muharram. Oh iya. Dan kebetulan panitia-panitianya itu kenal sama kita. Akhirnya mereka minta ada kolaborasi perkusi dari beduk, hadro, sama drum. Terus teman-teman itu dikumpulkan akhirnya, yang drummer. Setelah main, setelah acara kita ngomong-ngomongan, ngobrol-ngobrol, kumpul-kumpul. Apa Pak dibuatkan komunitas saja kita nih, biar guyup gitu. Kok teman-teman antusias semua, ya wis, ayo buat dah gitu. Jadilah komunitas drummer Bondowoso. Sampai akhirnya besoknya setelah acara, besoknya kita kebetulan tuh hari malam minggu, minggunya waktu CFD. Jadi alat-alat itu langsung dipindah ke depan Monumen Gerbang Maut. Kita ngedrum lagi di sana. Sampai 2017 waktu 2017. Itu rame itu. Berarti ini yo nggak ada perencanaan sebenarnya. Jadi komunitas ini tercipta karena kebetulan. Kebetulan ada event, pas ada yang. Kalau eventnya Muharram berarti waktu itu ini dong, pengiring sholawatan dong. Sholawatan Mas? Sholawatan, wah unik sekali ya. Keren sekali. Sholawatan. Ini ada berapa anggotanya? Sekarang 25 ya? 25. Itu murni anak Bondowoso atau mungkin ada yang dari luar? Sementara masih murni Bondowoso Mas. Cuma beberapa ada yang di luar kota. Di Malang, di Surabaya, di Jember. Berarti ini yo sebenarnya kayak komunitas kayak gini ini kan intinya kan kebersamaan ya kan, kekeluargaan. Iya, itu yang utama Mas. Itu yang utama. Berarti kalau soal kekeluargaan itu pasti tiap anggota itu beda-beda karakter. Ada yang mungkin dia itu semangatnya berapi-api, ada yang kekanak-kanakan, ada yang dewasa. Itu gimana sampean menyikapi? Ya itu tantangannya paling berat ya Mas. Waduh, itu ya apa ya? Ya tapi kita tidak bisa memaksa gitu loh. Kita berusaha bijak lah, yang pengurus ini, teman-teman pengurus, ayolah kalau ada masalah kita selesaikan tetap pakai asas keluargaan. Biar ya apalagi kan Mas, ini kan saudara loh, satu kota. Ngapain kita nyari yang negatif gitu. Iya Mas, bener. Intinya kan ya kita ada tempat ngumpul bareng. Kadang ini Mas, kadang komunitas ini selain untuk menuangkan kreativitas, itu juga jadi tempat curhat juga kan gitu kan. Betul. Kadang kan masa kita curhatnya lewat sosmed aja kan. Kalau gini kan sama temen ini kan enak tuh. Betul. Iya Mas. Betul Mas. Tapi itu memang ada ya kayak gitu tuh memang ada. Iya Mas, betul. Sering bisa ya teman-teman. Kebetulan sampean yang dituakan lah ya ketuanya ya. Sampai berarti sampean harus bisa ngomong gitu. Jelas itu beda-beda karakternya itu. Ya itu. Ini anggotanya cowok semua? Cowok semua. Cewek belum ada berarti? Cewek belum ada. Belum ada. Belum ada. Mungkin ini anak Bondowoso mungkin khususnya yang cewek. Mungkin dia punya hobi musik, maksudnya lebih khususnya drum. Betul. Nanti saya cantumkan link sosmednya di kolom deskripsi. Jadi kalian kalau mau gabung silakan. Nggak dipungut biaya kan Mas? Gratis. Intinya kan kebersamaan kan. Betul. Gitu. Kita berkembang bersama, pinter bersama gitu loh. Maju bersama lah. Di sini sering ini nggak Mas? Kayak event-event kecil. Kalau event-event besar kan sekarang udah nggak bisa tuh. Event kecil itu ada.
Ya mungkin sebenarnya di bawah di bawah 10 orang itu tetap ada itu kan. ya ada. Sebenarnya kita tuh nggak terlalu nyari event besar lah mas. Iya, nggak bisa juga sekarang. Kita nyari yang kecil tapi guyup dan punya porsinya ini kualitasnya betul-betul berkualitas gitu mas. Iya. Cuma kita ngambil nerima job event besar cuma kita show off aja. Nggak ada dampak positifnya. Iya. Ya mungkin dampak positifnya kita dapat fee ya. Cuma kita lebih intent ke buat event kecil seperti mini klinik, sticking bareng, apalagi ngedrum sore gitu di CFD gitu kadang-kadang. Waktu itu kan ya. Kalau yang COVID ini ya kita mini klinik aja lah, kita kadang-kadang ngumpul di kafe skala kecil lah. Di skala kecil ajar bareng. Nah ini mas, kadang orang kadang ini yang saya temui ya, ngapain sih ikut komunitas-komunitas gitu, nggak mendatangkan untung. Gini bro, ya mungkin netizen mungkin atau siapa lah yang mungkin nyinyir. Ini pendapat kita. Tingkat kebahagiaan orang itu beda-beda. Kadang kita nggak cuman asal, kalau money oriented, uangnya orientasinya uang aja, mungkin nggak ada komunitas ini. Kan nggak menghasilkan tuh mas. Iya. Kalaupun ada mungkin ya itu di luar dugaan kan ya. Betul. Yang terpenting itu ini solidaritasnya kan. Iya. Daripada ini nggak terarah ikut kiri kanan, mendingan kalau kayak gini kan jelas kegiatan, jelas musik drum. Kalaupun mungkin ada yang mungkin yang lagi maksudnya yang masih pelajar atau mungkin remaja kan, kamu mau kemana, main tuh aja, mainnya jelas komunitas drum Bondowoso. Iya, jelas tuh, jelas. Makanya teman-teman ini khususnya orang Bondowoso ini. Betul. Nah, kalau base campnya di mana aja mas? Nah, salah satunya ini Rukis ini ya? Ya. Rukis. Kita sering latihan di sini. Terus di mana lagi ya? Studio kan cuma 2 mas. Iya. Kalau studio ya antara ini enggak di tempat lain yang teman kita juga. Kalau di kafe-kafe ya sering lah kita ngumpul. Ini pegang-pegang alat gini ini loh mas, jadi ingat masa lalu loh mas. Gak tahu kemana sekarang. Langsung keluar aura musisi. Iya, tahu padahal bukan ini. Gak ngerti, nanti suruh main gak ngerti juga. Aduh, tapi memang ini mas, eranya kita itu eranya band-bandan kan ya. Betul. Waduh, tua sekali kita ini ya. Ketahuan kita mas, kalau sudah ngomong eranya band-bandan ini ketahuan kita ini umur berapa. Udah jelas orang lama ya. Tapi memang bener mas, kalau dulu kan skill kan. Ya. Nggak bisa main drum, nggak bisa main gitar, nggak bisa main bass, nggak punya skill. Ya. Nggak bisa. Lewat udah. Kita harus fight sungguh itu. Dengan segala keterbatasan dulu mas. Kita sampai bisa itu kan sudah itu sudah prestasi sekali kalau dulu. Karena saya dulu sampai les loh mas. Saya sempat dulu sampai les. Kalau sekarang nggak usah les pun, 0 skill 0, editingnya 100, jadi bagus. Mungkin cuma tak ini kan diedit, jadi ya sudah jadi sekarang editingnya ngeri. Terlalu canggih memang. Ya memang sudah eranya. Iya, memang eranya. Zamannya sudah ya gini. Kalau dulu kan susah sekali kita. Betul. Mungkin mas, ini bener apa enggak? Mungkin sampean dulu waktu mau ngeband musik ini urunan jelas ya. Iya. Ayo 5.000-an enggak berapa? Dulu masih berapa mas? Dulu berapa ya? 10 mungkin. Sekarang berapa? 30? Ya 30. 30 sekarang ini. Inflasi sudah. Iya, daya rupiahnya yang turun. Enggak ya, kita bukan ranahnya ngomong kayak sana mas. Kita ini bukan ini nggak punya wewenang ngomong itu. Tapi memang iya mas, dulu tuh 15.000 itu sudah paling bagus. Oh iya mas. Udah paling bagus. Apa itu ada ini ya, double pedalnya kan? Ada double pedalnya. Gak tahu kalau ini single atau mungkin. Ini double. Ada ya, double. Gatel lagi gue. Ayo main aja. Gampang nanti bisa coba-coba ngetes ini. Tapi saya sebenarnya agak nervous juga mas. Tadi kan saya WA Mas Herdi itu kan. Mas Herdi bilang di sini juga ada ketuanya komunitas drum. Wah, aku langsung agak grogi, agak ragu-ragu gini kan. Gak apa-apa guys sih. Kalau biasa aja.
Iya Mas. Saya tuh nggak terlalu pro. Bukan Mas. Apa ya? Namanya kita ini pernah ada di lingkup yang sama. Itu kayak gitu tuh pasti ada Mas. Pasti ada. Pasti ada. Sampean misalkan ya, padahal sampean sudah lama ya main drum ya kan. Terus ketemu sama anak yang kemarin sore, sebenarnya dia skillnya nggak terlalu, cuma alatnya terdukung Mas. Ya. Sampean kan kena mental juga, Ya. wih alatnya ini. Alatnya keren. Keren ya kan. Lengkap Ya kan. dibandani Berarti. Ya kan. Iya betul. Ini kalau teman-teman yang anak musik pasti paham ini. Paham ya. Betul. Dulu aja bisa beli efek gini tuh anak orang kaya Mas. Iya. Bawa bass itu wah anak orang kaya. Betul. Kalau kita yang kelas-kelas ekonomi menengah ke bawah itu bawa stick drum aja tuh. Iya, kadang-kadang kan ikut festival ada bawa alat-alat lengkap terus tuh ya apa ya. Oh masih zamannya namanya ikut festival musik ya? Ada yang bawa double pedal, aduh. Ya apa ini mainnya? Karena karakternya kan di situ kan dia. Karakternya di snare sama pedal. Ya, yang utama. Itu. Nah, bisa dikatakan begitu. Berarti kalau tadi kan sampean bilang ya 25 orang anggota komunitas drum Bondowoso. Berarti karakter musiknya beda-beda dong. Betul. Gitu. Banyak apa ya? Ada reggae, rock, ada metal, blues, jazz ada. Yang apa? Jazz lah, jazz. Ada Mas. Sampean? Blues. Saya blues saja. Blues ya. Blues itu susah-susah gampang. Susah gampang ya. Seingat saya gitarnya itu nggak gini kayaknya bulat gini angka 8 itu kan ya. Angka 8 tuh kan. Angka 8 tuh. Itu. Iya, susah-susah gampang. Slang itu ya, slang kan blues juga, musik blues. Betul. Saya kalau musik blues nggak terlalu hafal saya apa band-bandnya. John Lennon tuh termasuk blues nggak sih? John Lennon apa Mas ya? Dia masih ada The Beatles itu blues rock and roll Mas. Rock and roll itu ya? Rock and roll pop lah Mas. Blues itu apa ya bandnya? Saya nggak terlalu. Kalau Indonesia Gugun Blues Center. Wow, tuh tahun berapa ya? Nggak tahu saya. Gugun. Kalau blues saya kurang paham saya. Eric Clapton itu Mas. Eric Clapton ya. Jimi Hendrix. Oh Jimi Hendrix, gitaris kidal. Jimi Hendrix. Waduh, ini serasa saya balik ke 10 tahun yang lalu. Jimi Hendrix. Ya. Waduh, itu dulu Mas kita kan ini ya dapat informasi itu kan bukan dari kayak sekarang kan gampang akses kan. Saya Mas dulu itu kayak biografinya profil musisi itu ke Jember Mas. Saya kan orang Lumajang tuh ke Jember sampai terminal ke toko buku nyari buku biografi Mas. Kalau sekarang kan tinggal ketik sudah muncul. Sampai tadi sebutkan nama Jimi Hendrix, kidal. Nanti lanjut lagi ke Nirvana, ke Cobain. Iya. Ke musik grunge. Iya. Itu banyak aliran nih. Banyak. Saya pahamnya ini progresif rock aja. Itu pun karena teman-teman kan. Oh iya. Karena teman-teman. Kalau saya lebih suka yang pang itu kan lebih energik kan, gerak itu kan. Gerak itu. Cuma berhubung waktu itu waktu itu yo. Kok jadi saya yang lebih banyak cerita ini. Waktu itu waktu masih sekolah itu kan berhubung teman-teman band ini alirannya progresif rock, ya sudah saya menyesuaikan. Keren emang Mas progresif rock. Iya keren Mas, tapi nggak mungkin Mas bisa semuanya itu jarang sekali. Paling berarti sering ikut festival lah Ben? Saya ikut festival. Saya ini yang diwawancara malu. Enggak apa-apa. Saya ikut festival berapa kali ya dulu ya. Saya ingatnya yang menang aja, yang kalah banyak. 3 kali yang menang Mas. 3 kali. Gimana Mas? Pas ikut event musik ya. Guru musik saya ikut juga, ya sudah wes. Iya. Kita ngerebut ini aja lah. Juara favorit. Beli pulsa banyak-banyak. Gitu Mas? Iya. Ketrik lah. Ya. Kalau sampean sering juga? Ya lumayan sering lah. Sering kalah juga. Kebanyakan kita kena mental. Iya. Istilah kena mental kan sekarang ini kan. Karena kan kalau sudah anak-anak berduit itu datang kan alatnya kan terjamin semua. Betul. Kelihatan bedanya kelihatan banget. Stratanya kelihatan sekali ya dulu ya. Iya. Nanti kita ngobrol lebih lanjut ya sama
salah satu personil band Bondowoso ini kan. Terkenal. Lokal brand ya kan. Lokal band. Ya kita harus dukung ya. Ya harus support our local band. Local pride ya kan. Kadang ini Mas, kita terlalu bangga dengan yang luar ya. Ya gimana, memang eranya kayak gini kan. Iya. Kalau ada yang lokal kenapa? Iya. Bagus juga kok lokal. Iya sebenarnya bagus ya. Cuma jarang terekspos kadang. Jarang terekspos. Ya memang kan apa Mas ya? Apa ya? Bisa ya gitulah pokoknya. Nanti kita lanjut lagi. Siap. Aduh. Sama Mas Herdi nanti. Her. Ayo Mas. Tapi tadi tuh Mas, beneran saya ngedrum itu bukan karena apa ya. Memang grogi, terutama grogi karena nih saya ini dilihat sama drummer master ini mana nih. Grogi, saya bingung ini karakter saya gimana ini sampai saya lupa karakter saya gimana. Ya, sebenarnya sama-sama belajar lah, sama-sama sharing. Kan kalau di komunitas itu kan tidak ada aku lebih hebat kamu tidak ada. Karena kita sama-sama sharing, sama-sama saling belajar lah. Kamu ada ilmu tuh, ilmu apa? Aku bisa nih double stroke. Oh iya, aku bisa nih paradiddle. Sama saling tukar-tukaran lah, tukar-tukar informasi, tukar-tukar teknik lah. Gitu. Kadang ada juga, aku pernah dulu sih menemui sebenarnya skillnya itu ya bukan berarti merasa paling jauh, enggak, skillnya sebenarnya standar lah. Tapi dia punya ciri khas karakter kok bisa menarik itu loh, dilihat itu menarik gitu. Kadang kalau drummer kan ada yang contohnya kayak Yoyo Padi toh. Nah, kalau Yoyo Padi di setiap pukulannya dia pasti ngerimsut. Ngerimsut tuh kan di head drum. Nah, jadi di setiap dia mukul tuh pasti kena ke besinya, ke pinggirnya, ke loopnya. Pasti dia gitu. Karakternya pasti suaranya seperti itu kalau Yoyo Padi. Jadi karakternya berbeda dengan drummer-drummer lain. Jadi sekarang ini saya sama Mas Herdi. Kalau tadi kan sama ketuanya, Mas Dorit. Ketuanya komunitas drum Bondowoso. Kali ini salah satu anggotanya komunitas drum Bondowoso. Tadi saya nyoba ngedrum, sumpah grogi sekali. Akhirnya dengan sendirinya tadi. Memang karakter ngedrum saya kayak gitu, nggak bisa diem, nggak bisa diem Mas, nggak bisa diem. Memang punya karakter, punya cara bermainnya masing-masing. Yang sebenarnya orang main drum nih memposisikan gimana sih cara yang biar dirinya bisa nyaman gitu bermain drum. Iya. Kalau misalkan kita kursi ini berpengaruh loh. Iya Mas.
kursi tinggi pendeknya kursi ini berpengaruh karena kan kakinya orang kan beda-beda loh. Ada yang panjang ada yang pendek tuh kan. Ukuran tingginya kan berbeda. Jadi kadang-kadang ada kursi drum yang saya tinggikan tuh itu yang paling sulit kalau pas ada live perform di mana pas ada manggung gitu. Jadi kalau aku pribadi tuh pasti kalau ada panggung ada job di mana gitu ya. Itu pasti aku bawa alat sendiri, maksudnya kayak kursi yang paling anu lah, bawa kursi, bawa snare, bawa simbal sendiri kadang-kadang gitu. Yang masuk ke karakter musikku. Reggae ya sama dia? Saya reggae sekarang. Awalnya dulu SMA itu kan festival terus. Iya. Rock, ya bisa dibilang progresif, mepet-mepet lah, tipis-tipis lah. Terus lama-lama kan perkembangan ini kan kayak festival-festival kurang mas, apalagi di Bondowoso tuh jarang banget ada festival musik gitu loh. Iya. Gimana sih? Aku pengen main musik nih tapi tidak ada wadah, tidak ada tempat gitu loh. Jadi akhirnya terbentuklah band reggae, buat band reggae. Dan di dalam band reggae-ku ini itu semua personilnya tuh punya genre masing-masing sebenarnya mas. Tidak semuanya itu orang reggae, tidak bukan. Gitu loh. Itu gak gampang loh. Gak gampang emang. Cuma kayak aku sendiri basicnya aku awalnya di rock. Nah, terus yang gitarisku ini blues. Iya, Iwan nih blues. Terus si basisku ini awalnya di dangdut. Nah, dia basis dangdut. Basis dangdut. Keyboardisku ini jazzy banget dia. Jadi aliran musiknya itu fusion lah. Bisa dibilang fusion lah. Terus untuk tukang jimbeku tuh sebenarnya drummer juga mas, si pemain jimbeku ini. Jadi masuk juga ke komunitas drummer jimbe. Iya. Cuma yang uniknya di bandnya aku ini keluar dari komunitas drum nih mas ya. Enggak, itu memang nggak masalah. Ini memang kita di Banananya kan bandku Banana Monkey. Namanya bandnya Banana Monkey. Iya. Nanti saya sertakan linknya. Jadi di bandnya aku uniknya ini ada gendang keplak, gendang Jawa. Tradisional berarti dong? Etnik. Itu ya gendang yang biasa dipakai di reokan itu. Bener. Iya. Jadi musiknya etnik. Loh, sip bentar. Reggae etnik. Kayak gimana mas ini? Reggae tapi pakai gendang ya. Biasanya kan pakai ya ini kan itu. Iya. Dia double mas. Jadi dia megang alat double. Kalau misalkan ada live perform di mana, dia bawa jimbe sama bawa gendang. Jadi ada lagu yang ada porsinya jimbe, ada yang porsinya gendang gitu. Saya jadi inget kolaborasinya band Garasi dulu sama ini apa? Musik tradisional. Oh iya. Kayak gitu berarti ya? Maksudnya pandangan saya nih. Pandangannya seperti itu. Cuma kalau Banana sendiri ini kiblatnya lah ya. Kiblatnya ini ke Tony Q. Tony Q, oke. Tony Q Rastafara. Tony Q Rastafara ini kan musiknya etnik, reggae-nya dia etnik. Ada gendangnya loh dia. Oh iya paham saya. Reggae etnik ini berarti sudah ini kearifan lokal. Kearifan lokal bener. Karena si Tony sendiri kan orang Jawa, jadi dia membawa budayanya lah ke musik reggae. Banana Monkey. Sebenarnya genrenya ini bisa dibilang reggae etnik, bisa dibilang ska juga, bisa dibilang dub juga. Personilnya ada 6 berarti? 8. 8 orang. Jadi ada saksofon juga. Wah berarti kayak ska gitu berarti? Iya. Cuma kalau ska kan dia kan brass section tuh ada trombone slide, terus ada trompet, biasanya gitu. Kalau kita enggak, cuma siksoto buat manis lah, biar unik lah, sedikit unik. Drum, habis itu drum, perkusinya 2, habis itu keyboard, drum, bass gitar, vokal 2, habis itu saksofonnya tadi? Saksofon itu ngerangkap backing vokal? Enggak, saksofon sendiri. Jadi drum, gitar, bass, terus si jimbe kan ropel sama si gendang. Oh, jadi satu berarti perkusinya itu. Satu orang. Satu orang cuma 2 alat. Oke. Satu orang 2 alat. Terus si Banana juga kan kiblatnya nih cuma di Tony tuh. Kayak Ras Muhammad. Terus kalau luar negeri tuh kayak Alpha Blondy. Lama sekali Alpha Blondy tuh. Terus ada itu kan yang Assalamualaikum itu kan? Ya, Yerusalem. Yerusalem. Itu Yerusalem kalau enggak salah Mas ya. Kalau bicara kan si siapa? Alpha Blondy ini Islam.
Ya waktu nyiptakan lagu itu masih kondisi damai. Nggak kayak sekarang lah ya. Sekarang. Ya kita nggak mau bahas lebih jauh kalau itu. Kita doakan aja mudah-mudahan saudara kita yang di Palestina itu ya, membaiklah keadaannya. Baiklah. Amin, amin. Jadi makanya kan kita menciptakan musik di reggae ya. Di reggae kita memasukkan kearifan lokal. Kearifan lokal Indonesia kayak masukkan gendang. Biar lebih apa ya? Musiknya biar lebih bervariatif lah. Biar lebih keren lah gitu. Biar beda dengan band-bandnya. Kalau di Jawa kayak di Jawa Timur kan band reggae sendiri kan ya kayak gitu aja toh. Kalau kita ini mau nyari yang beda lah. Jadi pinginnya nyari yang beda dari band-band reggae yang lain. Ya bisa. Itu personilnya ini apa seusia sama semua atau mungkin ada yang sudah berkeluarga? Ada yang sudah berkeluarga. Kalau di Banana sendiri ini yang pure memang orang reggae ini vokalisku yang cowok, si Putra ini. Nah, terus ini kembali lagi kan, kalau sudah ada yang berkeluarga berarti yang lajang-lajang ini sesekali mungkin ya harus ngerti keadaan kan? Harus ngerti keadaan. Dengan sulitnya memang kalau misalkan mau latihan lah, latihan susahnya mengumpulkan anak nih jadwal yang kosong nih kapan gitu. Kan ada yang kerja juga, ada yang di dinas juga kerjanya gitu. Apalagi kalau yang sudah berkeluarga itu. Yang sudah berkeluarga ini kita harus lebih banyak mengalah itu jelas. Alhamdulillahnya si istrinya ini mendukung lah. Support ya. Support banget ya. Daripada suaminya main gak jelas mungkin ya. Mohon maaf mungkin personilnya mungkin. Jadi di Banana ini udah kayak keluarga. Gitu ya Mas. Keluarga banget. Berapa tahun mendirikan band itu? Awal Banana ini 2018. 2018. Masih 3 tahun. 3 tahun ya. Awalnya ini loh Mas, tahun-tahun yang berat ya, harus survive ya. Harus survive. 2018 ke 2000 corona nih 2019 akhir. Iya toh. Jadi 2018 ke 2019 ini kita kan masih apa ya? Masih promosi lah. Masih promosi. Di 2019 ini alhamdulillah kita dapat tour. Si Banana ini dapat tour dari Apache. Oh iya. Ini nyebut merek enggak apa ya? Enggak apa-apa. Dari Apache. Kan beruntung juga beliau disebut kan? Iya. Ya. Dari sana sebelum tour tuh ada event di Jember, itu Festivaland. Nah, dari sana Banana mulai terangkat. Cuma terangkatnya Banana ini dikenalnya ini kebanyakan di Jember. Oh, justru di Jember. Justru di Jember. Sama band sebelah itu berarti sempat satu panggung juga atau gimana? Sempat satu panggung. Kakak itu ya kan? Sempat satu panggung. Terus setelah Festivaland keangkat nama kita, tidak begitu keangkat sih, cuma ada yang mengenal lah. Terus akhirnya dari Apache ini tour Apache ini ada 4 kota. 4 kota mana aja tuh? Jadi Bondowoso, Jember, Situbondo, Banyuwangi. Oh, seputaran ini ya, Tapal Kuda itu tour itu mau ke event Big Bang-nya si Didi Kempot di Jember. Gitu. Jadi terakhir itu di sana di Jember, Big Bang-nya bareng Didi Kempot. Almarhum Didi Kempot. Mudah-mudahan Didi Kempot. Itu legendaris. Terus lucunya gini Mas, kita diundang di acara pensi di Probolinggo tuh. Pentas seni ya. Pentas seni di SMA 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. 2 tahunnya. Di SMA. Berarti awal-awal berdiri berarti. Awal-awal berdiri. Setelah ini, setelah apa? Setelah tour dapat 1 bulan. Enggak sampai akhir bulan lah. Kan yang terakhir di Jember tuh Januari tuh, tanggal 20 Januari tuh yang kita main tuh. Tanggal 30 bener tanggal 30 tanggal 29 atau 30 ya. Kita diundang ke pensi di suatu sekolah di Probolinggo. Dipikirnya kita bukan dari Bondowoso malah di sana. Terkenalnya kita dari Jember Mas malah Mas. Oh, dikira dari Jember. Jadi kita dari Jember. Tetangga enggak apa-apa. Saling support. Terus ya udah akhirnya ya tahu lah karena kan ngomong si MC-nya si vokalis nih ngomong kita dari Bondowoso bukan dari Jember gitu. Akhirnya kita dari Jember. Karena kebanyakan memang kalau band-band di Bondowoso ini kurang terekspos keluar Mas. Ini kita berusaha mengekspos itu. Taunya kalau mereka ada band, paling teko Jember gitu loh. Taunya mereka dari ini kita dari Jember. Gitu.
itu kok bisa milih nama? Nggak apa-apa ya kan tanya Nggak kan. apa-apa. Nama Banana Monkey itu gimana? Urunan bareng atau mungkin ada kisah tahu-tahu wah kita kasih nama inilah gitu kan pas makan itu kan. Sebenarnya kita nyari nama yang unik dan fleksibel. Asik ya Banana Monkey. Banana Monkey. Biar cepat diingat banana. Oh, arek monyet ya kan. Pokoknya gitu loh. Teman-teman. Banana. Jadi akhirnya dikasih band apa? Awalnya nama band ini bukan Banana Monkey, anak baik-baik. Awal dari anak baik-baik nih awalnya dari band. Terbentuknya pas ada Harjabo. Nah, Hari Jadi Bondowoso. Hari Jadi Bondowoso. Kebetulan tuh ada festival band pelajar, Mas. Itu 2018 ya? 2018, benar, 2018. Setelah itu EO kan teman toh. EO yang organizer. Eventnya tuh teman kita toh. Kurang ya, rek main. Jadi kita sandalan kita naik panggung, Mas. Itu belum terbentuk, masih mencari nih, belum terbentuk si band ini. Ayo dah sekalian bikin proyekan. Mendadak berarti itu. Mendadak banget itu, main langsung naik tanpa latihan, tanpa apa, langsung main lagu di atas panggung. Ayo garap apa ya? Ayo garap apa? Waktu itu garap Alpha Blondy sama Tony Q. Oh, langsung ngerti semua ya? Langsung. Main apa di dia apa gitu kan? Langsung. Main. Habis itu turun panggung. Yuk gimana kalau buat proyekan aja nih. Reggae nih. Kan kebetulan aku dulu punya band ska namanya Java Ska. Terus si Putra ini yang bentuk sama aku nih, si vokalisku ini yang memang pure reggae itu dulu punya band namanya King Rasta. Dulu kita beda band, cuma kita sering bareng karena SMA kita bareng. Satu sekolah, satu SMA dulu. Ya udah ayo. Kan sama si bandku si Java Ska ini udah bubar kan. Udah enggak anu. Terus si Putra juga renggang juga sama si band King Rasta ini. Jadi, akhirnya ya udah ayo buatlah Banana Monkey. Awalnya kita cuma berdua loh. Drum sama vokal loh. Drum sama vokal. Akhirnya kita cari siapa nih yang mau jadi bass sih, yang mau jadi keyboardis ini siapa sih. Akhirnya ketemu yang satu pemikiran dengan kita gitu. Akhirnya jadilah Banana Monkey. Wah, saya berharap ini mudah-mudahan lancar, Mas. Amin. Tanggal apa peloncingannya tanggal 19 ya? Tanggal 19. Dan lagunya pun itu berceritakan tentang Bondowoso. Tentang Bondowoso. Judulnya Damai Bondowoso. Menceritakan kedamaian di kota Bondowoso. Area Bondowoso nih ya. Area Bondowoso ya. Minimal denger lah. Atau kalau nggak like, share, syukur-syukur ini dengerin, download semua lagunya. Nanti juga ada di Spotify kayak di Juk, kayak di apa lagi iTunes, pokok di platform musik lah, platform musik. Ele-elean maksudnya paling kecil apa ya? Maksudnya dukungan paling kecil paling tidak jadikan story sudah. Iya. Cukup sudah. Sudah alhamdulillah sudah bersyukur didukung kita. Oke Mas, ini makasih banget ini saya diberi kesempatan buat ya ngobrol bareng. Saya kan lebih suka ngobrol bareng ini kan. Kiki sebenarnya kita yang makasih udah mau diekspos ini. Sama-sama makasih Mas. Saya juga cari saudara. Mulai bahas tentang komunitasnya, habis itu kita adu skill kan. adu skill dari berbagai aliran musik. Masnya reggae, terus Mas siapa tadi yang metal? Mas Afi itu alirannya metal. Wah, itu kerasa banget double pedalnya. Mohon maaf kalau mainnya si kocar-kacir semua ini. Itu sebenarnya bukan kocar-kacir sih, karena mungkin gimana ya? Ya karena ini ketemu kamera jadinya grogi gak karu-karuan. bener. Ketemu kamera. Tapi kalau mungkin sering-sering main mungkin kembali lagi mental panggungnya. Terus sama Mas Dorit tadi blues banget ya kan? Banget dia. Terus sama saya nggak tahu lah, terserah orang bilang katanya punk gitu kan. Tapi memang gitu nggak bisa diem saya. Kalau main drum nggak bisa diem. Ini ada juga di Bondowoso nih, tidak cuma yang indie Mas ya. Indie ini ada Friend Story, teman kita juga satu komunitas di Tretan TB, keren tuh. Jadi Tretan TB ini komunitas musik juga di Bondowoso. Bisa. Jadi itu masuk kayak si Banana, terus Friend Story juga 360, bisa dibilang bergabung ke komunitas Tretan TB lah. Oke. Bisa dibilang seperti itu. Jadi mereka juga setelah Banana launching, si Friend Story ini lagi launching juga, mungkin bulan depan akan launching single juga dia. Mudah-mudahan lancar. Intinya berkreasi lah. Kan Mas.
Pokoknya terima kasih sekali Mas. Ini Sama-sama. mudah-mudahan nanti kita di lain kesempatan ngobrol tapi mungkin lain lain suasana. Oke teman-teman, nanti untuk lebih jelasnya saya cantumkan di link deskripsi ya kan. Silakan kalian dukung band ini, band-band lokal ya kan. Nggak ada salahnya dukung band lokal, malah bagus. Minimal jadikan story itu sudah. Ya. Mas, terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana tadi orang-orang? Nang jit nang dopo.